Di dalamnya tertulis sebuah judul bahwa anak-anak sekolah lebih penting main gadget dibandingkan melihat lukisan yang sangat luar biasa. Jadi ceritanya di dalam tulisan itu ada sebuah foto yang memperlihatkan bahwa ada sekumpulan anak yang dibawa ke museum itu sedang berkumpul, duduk, dan sedang asik main HP. Namun di sebelahnya itu ada lukisan yang besar sekali, besarnya itu melebihi dari tinggi mereka dan panjang, dan itu lukisan yang sangat terkenal dan orang mau melihat itu. Saya tidak bisa mendeskripsikan lukisan apa itu, dan itu lukisan sangat terkenal. Sementara anak-anak itu duduk di sekitarnya asik melihat HP. Dan itu foto. Lalu kemudian foto itu tersebar di sosial media dan kemudian banyak komentar dari netizen. Biasa kalau netizen itu gampang untuk mengomentari gambar dan foto. Dan semuanya itu menghujat anak-anak itu. Dasar anak-anak zaman sekarang taunya hanya melihat HP, tidak tahu ada lukisan yang berharga di situ. Bawahnya lagi, memang anak-anak zaman sekarang dilatih seperti itu, asik main gadget, tidak tahu harganya lukisan itu berapa. Sayang ya, kalau saya di situ, saya pasti akan memfoto lukisan itu gitu. Atau saya akan melihat lukisan itu dibandingkan HP yang bisa saya lihat di rumah. Semua netizen itu mengomentari yang buruk-buruk tentang anak itu. Lalu di bawah lagi tertulis ada balasan lagi. Ternyata ini guru pembimbingnya. Ini anak-anak tidak sedang membaca atau tidak sedang asik main gadget. Anak-anak ini sudah diberikan penjelasan mengenai lukisan yang sangat mahal dan luar biasa itu, yang bernilai itu. Dan kemudian pemandu meminta mereka untuk mendownload yang namanya aplikasi untuk bisa melihat lebih detail tentang sejarah lukisan itu. Jadi foto itu adalah foto di mana anak-anak sedang mendownload situs di mana lukisan itu ada. Tetapi tertangkap dalam kamera, lalu mereka main gadget dibandingkan melihat ke museum lukisan yang sangat luar biasa itu. Jadi intinya netizen itu salah tafsir dan asal berkomentar dengan yang namanya tanda itu, dengan yang namanya gambar itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebanyakan dari kita juga berbuat hal yang sama. Dan pada hari ini kita juga diajak untuk melihat setahap demi setahap tentang soal salah tafsir, salah melihat tanda, salah mengartikan. Kita sering mispersepsi dalam pergaulan hidup kita sehari-hari, terutama juga dengan Tuhan, apalagi itu. Hari ini kita diajak untuk mendengarkan orang banyak yang tentu sudah kita dengarkan bacaannya dari minggu yang lalu, yaitu mengenai orang banyak yang datang kepada Yesus dan mereka diberikan sebanyak 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, banyak sekali. Dan rupa-rupanya orang banyak ini sama seperti netizen itu salah mengartikan tanda, salah tadi mengartikan gambar karena hanya tahu dari sudut pandangnya. Netizen tadi hanya memahami sudut pandangnya dan kepingin sudut pandangnya saja yang disampaikan, tidak melihat sudut pandang yang lain. Dan itulah sikap manusia dan kadang-kadang seperti itu, hanya dari sudut pandangnya saja, hanya dari keinginan saja. Maka yang terjadi dalam peristiwa ini, orang banyak itu berbondong-bondong melihat Yesus, mencari Yesus, bahkan juga tidak membawa bekal untuk melihat Yesus. Pada waktu itu memang ini waktunya adalah musim festival di mana banyak orang datang ke Yerusalem itu untuk mendatangi pada waktu Paskah. Di situ ada digambarkan mereka duduk di tempat yang hijau, itu ditafsirkan atau digambarkan sebagai waktunya Paskah tiba pada waktu musim semi itu. Memang banyak orang yang datang ke situ untuk tujuannya merayakan Paskah sebentar lagi. Tetapi mereka rela untuk bisa mencari Yesus kemana-mana, untuk bisa melihat Yesus yang pandai membuat mukjizat itu. Yesus dipandang oleh mereka orang pintar.
orang pintar. Sama seperti kita melihat orang pintar zaman sekarang. Pintar membuat mukjizat, keajaiban. Wah, luar biasa. Dan ternyata mereka juga melihat dan menyaksikan, diberi makan, roti digandakan. Dan kemudian pada hari ini sambungannya, rupa-rupanya Yesusnya sudah pergi ke tempat lain, mereka kalang kabut. Nggak sepengetahuan mereka. Mereka mencari lagi, Yesusnya ada di mana ini? Murid-murid kok nggak ada lagi di sini? Mereka kejar lagi, ketemulah Yesus. Lalu Yesus menjawab mereka, kamu mencari aku bukan karena yang lain. Yang dimaksud Yesus dengan membuat tanda itu, tapi mencari aku karena engkau telah kenyang. Dan mereka tahu mau apa untuk Yesus. Mereka mau menjadikan Yesus itu raja. Pada yang kemarin diceritakan, mereka mau menjadikan Yesus pemimpin, mau menjadikan raja, menjadikan pemimpin yang bisa mengusir penjajahan Romawi dan membalikkan Israel kejayaannya. Jadi yang mereka pandang, mereka pahami dengan tanda-tanda itu, inilah yang saya tunggu-tunggu, menjadikan dia seorang raja yang akan menggulingkan kekuasaan dan membuat Israel menjadi jaya kembali. Tentu saja lagi-lagi seperti netizen tadi salah menafsirkan tanda, salah memahami tanda itu. Dan mereka menafsirkan tanda sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Dan menjadikan Yesus sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, bukan yang Yesus kehendaki. Kamu mencari aku bukan menurut keinginannya Yesus, tapi ingin menurut keinginanmu karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Tetapi Yesus tidak berhenti sampai di situ, dia menuntun lagi untuk memahami. Maka terjadilah percakapan itu supaya mereka tidak salah menafsirkan tanda lagi. Maka Yesus mengajak mereka untuk makan roti yang telah diberikan. Pekerjaan makanlah untuk sesuatu yang kekal, bukan hanya untuk sehari-hari. Kalau tadi itu rotinya sama-sama turun diberkati oleh Yesus, tetapi itu hanya untuk perutnya supaya kenyang saja untuk makanan sehari-hari. Mereka pengen makan itu dan mereka masih minta tanda lagi. Kalau gitu tanda apa kalau engkau itu adalah orang yang ditunjuk itu, orang yang ditunjuk untuk memberikan makan itu supaya saya menjadi kenyang dan seterusnya tidak lapar lagi. Mereka sekali lagi masih mempertanyakan tanda lagi. Mereka membandingkan, lalu kemudian dulu nenek moyang kami diberi makan roti dari surga, yaitu mana. Lalu kemudian mereka lagi-lagi tidak paham, yang mereka makan itu juga roti dari surga. Mereka dilipat gandakan roti dan ikan itu, tetapi mereka masih membandingkan, dulu nenek moyang kami makan mana itu roti dari surga. Mereka lagi-lagi tidak paham roti dari surga itu yang sudah mereka makan kenyang itu, juga sama sebenarnya. Akhirnya Yesus mengajak mereka untuk memahami, yaitu bahwa orang yang makan roti itu maksudnya adalah yang percaya dan juga menyerahkan diri kepadanya. Setahap demi setahap dituntun dan orang diajak untuk melihat dari apa yang mereka percayai, yang mereka ingini menjadi apa yang Yesus dan Tuhan kehendaki. Nah, pembicaraannya sampai di sini. Tetapi pertanyaannya apakah mereka ikut itu? Para orang-orang banyak ini tidak melakukan hal itu. Mereka tetap ingin ngotot sesuai dengan keinginan mereka. Menjadikan Yesus orang yang seperti gambaran mereka. Saudara-saudari, salah menafsirkan tanda, salah memahami Tuhan itu kerap kali terjadi. Dan itulah yang menjadi kendala orang beriman, problematika orang beriman. Kerap kali orang beriman itu menginginkan apa yang Tuhan berikan kepada saya sesuai dengan keinginan saya. Atau menjadikan Tuhan sesuai dengan apa yang saya kehendaki. Memuaskan apa yang ingin saya capai. Dan itulah yang terjadi dalam semua hal-hal yang kita mohonkan. Dalam semua hal yang kita cita-citakan. Tetapi Yesus di sini datang kepada mereka itu bukan hanya untuk memberikan mereka makan kenyang, tetapi mengajak mereka untuk memahami bahwa mereka akan melihat Yesus disalib, mengikuti jalan salib, dan nanti akhirnya akan bangkit. Mereka tidak sampai ke situ dan tidak mau itu. Mesias itu tidak mati, apalagi mati disalib, apalagi sengsara. Mereka tidak mau begitu. Dan itulah yang terjadi dalam hidup orang beriman.
Kadang-kadang apa yang menjadi kehendak Tuhan kita tidak mau karena itu sangat susah buat kita. Yang kita inginkan, Tuhan percaya dengan apa yang kita inginkan dan memenuhi apa yang kita inginkan. Problematika ini saudara-saudari sering terjadi dan itu sudah terjadi. Dan itulah tipe orang banyak yang kerap kali menginginkan apa yang mereka kehendaki. Pelan-pelan pun waktu Yesus membuka satu persatu untuk mempercayai dia, tetapi akhirnya susah juga dilakukan itu. Hanya yang tersaring di situ, yaitu akhirnya para murid yang sampai pada jalan salib itu, sampai kepercayaan kepada kehendak Yesus sendiri. Dan akhirnya disaring juga dari para murid, ada yang lari, ada yang kemudian berkhianat menjadi para rasul itu, yang akhirnya kemudian percaya tetap dan diutus. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, maka level-level kepercayaan ini menjadi suatu proses orang beriman. Yang tadinya beriman memang adalah kebutuhan manusia yang mendasar dipenuhi. Orang lapar, Tuhan ingin supaya kita dikenyangkan. Orang sakit supaya kita minta disembuhkan. Orang butuh ini supaya Tuhan bisa memberikan kepada kita. Tapi level yang berikutnya adalah orang dituntun untuk memberikan hidupnya kepada Tuhan, bukan sebaliknya, Tuhan memberikan kepada kita. Memberikan hidup kepada Tuhan berarti tidak semua hal yang dijalani dalam hidup sesuai dengan kehendak kita. Ada jalan salib, jangan lupa itu. Ada kesulitan, jangan lupa itu. Dan juga ada mahkota duri, jangan lupa akan hal itu. Dan itulah yang tentu saja kehendak Tuhan untuk supaya masuk dalam kebangkitan dan kemuliaan. Maka kita mohonkan rahmat Tuhan, sebagaimana Musa menuntun bangsa Israel untuk keselamatan, tetapi akhirnya mereka menggerutu. Menggerutu artinya adalah mereka tidak mau ikut dengan keselamatan itu karena lebih baik mati, makan roti, makan daging dibandingkan kelaparan. Mereka itu selamat. Dan itulah perbandingannya. Kita kadang-kadang diajak untuk bisa merenungkan bagaimana keselamatan yang dituntun kepada kita bukan dengan jalan yang mudah. Kebaikan yang ditunjukkan kepada kita bukan dengan jalan yang sesuai dengan kehendak kita. Mari kita mohon rahmat Tuhan, semoga kita dibukakan hati dan pikiran kita agar kita mampu untuk bisa mengikuti kehendak dan juga tuntunan Tuhan. Tuhan memberkati kita.